Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada acara Checkpoint, dan kali ini kita masih berbicara mengenai doa. Kita sudah bicara bagaimana doa yang diperkenan oleh Tuhan, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan, dan dengan beberapa persyaratannya yang berkaitan dengan sikap doa kita. Lalu yang terakhir ini kita hendak berbicara mengenai doa yang berkuasa. Saya ajak kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Ayat ini berbunyi demikian. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kalau saya boleh ganti dengan istilah, itulah firman iman yang kami ucapkan pada waktu kami berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dihormati, yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah rahasia besar dari doa yang mendatangkan kuasa Allah. Terdapat di dalam ayat ini. Firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu, diyakini di dalam hatimu. Apa yang diyakini dalam hati kita, yang lahir dari firman Tuhan, kemudian kita ucapkan di dalam kata-kata doa kita, maka doa kita itu akan menjadi berkuasa, mendatangkan kuasa Allah, mendatangkan jawaban dari Tuhan terhadap doa-doa kita. Mengapa demikian? Oleh karena pada waktu kita mengucapkan kata-kata doa kita, yang keluar dari keyakinan hati kita, yang dihidupkan oleh firman Tuhan tadi, maka kata-kata doa kita itu bukan lagi bersumber dari diri kita sendiri, tetapi bersumber dari kehendak Allah. Dan kita tahu apabila doa kita sesuai dengan kehendak Allah dan kita ucapkan dengan iman, maka sesuatu akan terjadi. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Tuhan menyelaraskan keinginannya, kehendaknya dengan kehendak Bapa di sorga. Dan di dalam kitab Yohanes dikatakan, 1 Yohanes dikatakan, apabila kita berdoa dengan keyakinan yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah, kita punya keberanian percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita periksa hati kita. Apakah doa-doa kita timbul dari iman kita yang dihidupkan, dibangkitkan, dirangsang, diilhami oleh firman Tuhan? Lalu kemudian itu kita ucapkan dalam doa-doa kita. Atau doa-doa kita merupakan kalimat-kalimat yang kita reka, yang kita susun berdasarkan perbendaharaan kata kita, sesuai dengan kemampuan berpikir kita. Doa bukan dari pikiran, kalau kita baca dari ayat tadi. Doa itu bersumber dari hati kita yang yakin, yang sudah dihidupkan imannya oleh firman Allah. Apa yang menjadi keperluan saudara? Kita sudah membahas beberapa hal mengenai doa. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, kita perlu berdoa dengan keyakinan, kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita perlu berdoa dengan kehidupan yang benar, kehidupan dengan hati yang suci, dan sekarang kita perlu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan doa yang sesuai dengan kehendak Allah itu adalah doa yang diucapkan dengan iman, bahwa apa yang kita katakan itu firman Allah. Ketika kita melihat dunia diciptakan, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Dan Allah masih mencipta dengan firman yang Dia berikan kepada anak-anak-Nya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu berdoa seperti yang dikatakan dalam firman-Mu, keluar dari hati kami yang beriman oleh karena dihidupkan iman kami dari firman Tuhan, dan itu diucapkan dengan kata-kata doa kami, sehingga sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa terjadi. Karena ketika kami berdoa seperti itu, kami merealisir kehendak Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau dipermuliakan. Amin.